Jadi akhir-akhir ini banyak sekali ya negara-negara yang melakukan demonstrasi kepada pemerintahnya akibat banyak sekali imigran yang berada di negara mereka. Contohnya itu Inggris, Jepang, dan juga Australia. Yang kita bahas kali ini adalah Jepang, di mana banyak sekali warga Jepang yang protes kepada pemerintahnya karena pemerintah Jepang berencana akan mengimpor orang-orang India dan juga Afrika untuk bekerja di negara tersebut. Nah, inilah yang menjadi dasar demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang kepada pemerintahnya. Namun sebenarnya pemerintah Jepang ini melakukannya bukan tanpa alasan. Kenapa? Alasan yang pertama itu karena populasi penduduk Jepang menurun dari tahun ke tahun. Dan tahun 2024 itu Jepang mengalami penurunan populasi penduduk terbesar sepanjang sejarah, yaitu sebesar 908.574 jiwa dibanding tahun sebelumnya. Jadi tiap tahun itu berkurang, namun tahun 2024 lah penurunan populasi terbesar. Kenapa? Karena pada tahun 2024 juga lah angka kelahiran di Jepang itu sangat sedikit. Dan bayi yang lahir pada tahun 2024 itu hanya 686.061 bayi. Oleh sebab ini, Jepang termasuk salah satu negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Hal ini disebabkan karena hanya ada beberapa orang, hanya ada sedikit dari penduduk Jepang yang mau menikah. Hal ini disebabkan karena situasi yang semakin berubah, banyak sekarang pemuda-pemudi yang lebih mengutamakan diri sendiri karena tekanan ekonomi yang sangat besar. Banyak dari pemuda-pemudi Jepang itu tidak merasa mampu berkeluarga ya, karena tuntutan ekonomi itu sangat tinggi sekali, biaya hidup sangat tinggi. Jadi banyak yang akhirnya menjadi single, walaupun pada usianya sebenarnya sudah harus menikah. Nah, hal inilah yang membuat angka kelahiran itu semakin rendah. Dan penurunan populasi penduduk ini terjadi ketika angka kematian di Jepang itu sangat tinggi. Jadi bayangkan ya, yang lahir sedikit, yang mati banyak. Otomatis populasi penduduk Jepang akan semakin menurun. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran di pemerintah Jepang akan kestabilan ekonomi dan juga kebutuhan tenaga kerja. Kita tahu ya kalau negara Jepang itu salah satu negara maju di mana banyak sekali sektor ekonomi yang bergerak. Banyaknya sektor ekonomi yang dikelola oleh negara tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang dibutuhkan adalah usia produktif. Sedangkan di Jepang itu, selain usia produktif, usia non-produktif juga sangat banyak ya seperti lansia. Dan begini rincian komposisi usia pada tahun 2005 di Jepang. Usia 0 hingga 14 tahun itu jumlahnya yang paling sedikit ya, karena tadi angka kelahiran sangat rendah. Usia 16 hingga 64 tahun, yaitu inilah usia produktif, usia yang dipakai untuk para tenaga kerja, sebesar 59,6% dari total penduduk. Kemudian usia 65 ke atas atau tergolong lansia, 29,3% dari total penduduk Jepang. Kemudian usia 75 tahun ke atas sebesar 16,8% dari total populasi. Jadi bayangkan ya, lansia yang berusia 75 tahun ke atas itu jumlahnya sangat banyak sekali di Jepang. Kenapa? Karena angka harapan hidup di Jepang itu mencapai 84,3 tahun. Ini lebih besar dari angka harapan hidup rata-rata dunia, yaitu 73,3 tahun. Karena memang gaya hidup orang di Jepang ini sangat sehat, banyak sekali lansia-lansia yang hidup hingga 100 tahun. Nah, inilah ya sebabnya makanya populasi penduduk Jepang itu makin menurun karena usia lansia itu juga banyak sedangkan angka kelahiran itu semakin menurun. Nah, otomatis pemerintah Jepang mencari cara supaya kestabilan ekonomi ini tetap tercapai dengan mengimpor tenaga kerja. Namun kenapa pemerintah Jepang justru memilih India dan juga Afrika? Ternyata ada perjanjian kerjasama ya yang terbentuk antara pemerintah Jepang dan juga India. Dan dalam perjanjian antara India dan Jepang, ternyata pemerintah Jepang ini menyetujui kesepakatan akan mengimpor atau menerima 500.000 penduduk India yang akan datang ke Jepang dalam waktu 5 tahun ke depan. Dari 500.000 orang India yang akan didatangkan itu, termasuk diantaranya 50.000 orang tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Sisanya itu mungkin tenaga kerja biasa ya. Dan pemerintah Jepang ini mengatakan tujuan dari pertukaran ini untuk membuka kolaborasi sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Jadi tujuannya supaya ada kolaborasi antara India dan juga Jepang. Dan pemerintah Jepang juga mengatakan salah satu tujuannya untuk memanfaatkan SDM India
dalam hal teknologi, riset, dan itulah yang akan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Kita tahu ya kalau India itu termasuk salah satu negara besar, banyak sekali tenaga-tenaga terampil yang tersebar di seluruh dunia. Nah, inilah mungkin yang dilihat oleh pemerintah Jepang. Dan selain bekerja sama dengan India, Jepang juga bekerja sama dengan negara-negara Afrika dalam program JICA, yaitu Japan International Cooperation Agency. Dan dalam program JICA ini, Jepang mengatakan akan menjadikan 4 kota yang akan diperuntukkan untuk 4 negara dari Afrika. Yang pertama itu, kota Nagai yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berasal dari negara Tanzania. Kemudian kota Kisaraju untuk orang-orang yang datang dari negara Nigeria. Lalu kota Sanju untuk warga yang datang dari Ghana. Dan yang terakhir kota Imabari yang diperuntukkan untuk orang-orang yang datang dari negara Mozambik. Jadi bayangkan ya, pemerintah Jepang sudah menyediakan 4 kota yang akan menampung orang-orang dari Afrika. Nah, ini juga salut ya untuk pemerintah Afrika, sampai-sampai Jepang sudah menyediakan kampung halaman untuk negara mereka. Dan untuk tujuannya itu, pemerintah Jepang sendiri mengatakan sama seperti yang dengan India tadi, yaitu untuk menjalin kerjasama, menjalin kolaborasi sumber daya manusia antara Jepang dan juga Afrika. Namun, rencana pengimporan imigran ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Jepang. Dan lebih banyak ya kontra yang timbul. Makanya itu jangan heran banyak sekali saat ini demonstrasi dari warga Jepang supaya pemerintah Jepang membatalkan rencana pengimporan warga dari India dan juga Afrika ini. Dan seperti yang kita tahu ya, Jepang ini kan negara maju yang ada di Asia, orang-orangnya sangat disiplin, mereka itu selalu teratur dalam hal lingkungan dan juga profesional kerja. Sedangkan yang diundang ini adalah orang-orang yang berasal dari negara berkembang, di mana tingkat disiplinnya itu sangat rendah. Dan sudah banyak ya video-video yang beredar di internet tentang dampak banyaknya imigran yang sudah datang dari Jepang. Sampah udah berserakan di mana-mana dan juga mulai banyak keributan dan aksi kriminal. Nah, hal ini sebenarnya masuk akal jika warga Jepang mulai protes. Bayangkan ya, negara yang awalnya aman, kemudian datang sekelompok orang yang tidak teratur akhirnya menjadi rusuh. Kita juga seandainya warga Jepang pasti protes juga. Bahkan warga Jepang sendiri sampai mempertanyakan apa sih tujuan dari pemerintah Jepang sampai mengimpor banyak sekali warga dari India dan Afrika ini. Apakah ini hanya untuk kestabilan ekonomi atau ada maksud lain, apakah ingin menggantikan budaya Jepang dengan budaya luar? Ini juga menjadi pertanyaan bagi warga Jepang. Selain dari warga Jepang, banyak juga warganet atau netizen yang sama yang protes ya dengan program ini, tidak rela kalau Jepang ini sampai akhirnya berubah wajah menjadi orang-orang India atau Afrika. Karena kita tahu ya India itu sangat, diasporanya itu sangat tersebar di seluruh dunia, bahkan ada satu negara yang dimana itu sudah hampir seperti India ya, contohnya Kanada, Inggris juga banyak sekali India. Sampai-sampai pernah Perdana Menteri Inggris itu keturunan India. Saking udah banyaknya di sana itu India. Karena populasi India itu 1,4 miliar lebih. Jadi mereka ini akan berpencar ke seluruh dunia karena terlalu padat di negaranya sendiri. Selain itu juga sebenarnya ya karena SDM mereka juga lumayan bisa dipakai untuk tenaga kerja. Jadi kemungkinan pemerintah-pemerintah yang mengimpor mereka juga mempertimbangkan hal tersebut. Beberapa kelompok masyarakat dan juga partai politik di Jepang ini menghimbau kepada pemerintah supaya tahapan imigrasi itu lebih diperketat lagi supaya tidak sembarangan orang masuk ke Jepang. Hal ini juga sebenarnya berlaku ya untuk setiap negara supaya tidak banyak sekali para jangkis yang datang yang akhirnya menjadi polemik yang baru di negara yang akan didatanginya tersebut. Kita tahu ya mereka bukan negara berkembang, mereka negara maju pasti bisa melakukan seleksi yang ketat di imigrasi. Tidak mungkin ya sembarangan orang bisa masuk ke Jepang. Dari Indonesia aja sebenarnya seleksinya begitu ketat. Jadi nggak sembarangan orang Indonesia bisa bekerja di Jepang. Sebenarnya di Indonesia juga hal ini sudah ada ya. Contohnya di Morowali banyak juga tenaga kerja asing dari Cina yang bekerja di perusahaan yang ada di Morowali. Entah bagaimana sistemnya karena jarang banget dibahas. Nah, itu dia ya yang terjadi keterkaitan antara pengurangan populasi penduduk dengan impor imigran. Gimana menurut kalian? Kalau ada komentar atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.